Selamat datang kembali di channel Wicak Miftah. Episode Inspirahome kali ini menarik banget karena kita akan ke rumah Jepang dengan nuansa tropis. Dan kita ketemu aja yuk sama owner sekaligus arsiteknya. Let's go! Halo. Aku Via, pekerjaanku karyawan. Aku Hiroshi, pekerjaannya wirausaha. Selamat datang di Haha House. Assalamualaikum Mas Via, Mas Haikal. Waalaikumsalam. Nah ini aku memperkenalkan dulu nih, ini ownernya Mas Via. Seperti yang teman-teman lihat pas di perkenalan, dan ini arsiteknya Mas Haikal. Halo. Dari Saka Studio ya, Saka Mas, ya? Studio. Kita bertemu lagi nih dengan Saka Studio. Oke, kali ini bahasannya menarik banget. Seperti yang aku bilang tadi, rumahnya ala Jepang gitu ya Mbak ya? Betul. Nah aku pengen tanya dulu sebelum kita bahas desainnya. Ini luas tanahnya berapa, luas bangunan berapa? Kalau luas tanahnya itu sekitar 163 dengan luas bangunannya 135. Lebarnya ini 9, ke belakangnya itu sekitar 18. Oke, dan kenapa Mbak yang dipilih rumah dengan desain ala-ala Jepang gitu Mbak? Kebetulan kita emang suka sama negara Jepang, makanya kita mau implementasikan rumah kita seperti di Jepang. Gitu. Oke, dan gimana ceritanya waktu itu ketemunya sama Saka Studio nih Mbak? Kita ngelihat dari portofolio Saka di Instagram sih, terus kok cocok ya sama desainnya, terus kita menghubungi Saka deh, ketemulah Mas Haikal. Oke, karena waktu itu kita juga pernah ya Mas Haikal ya, cuma nggak sama Mas Haikal, sama Mas Anjari, sama Kunto. ya sama Mas Kunto, kan desainnya emang sedikit berbeda ya Mas Beda- ya, sama yang beda kali ini kita karakter. Oh iya, beda Karena karakter. sebetulnya kan kita menyesuaikan dengan karakter Ownernya. klien sama kebutuhannya dia juga beda-beda kan tiap orang. Oke, dan ini kalau aku melihat rumahnya dari luar kayak kotak-kotak gitu aja ya Mbak ya? Iya betul, karena kita mintanya emang dari awal maunya sih tertutup ya dari depan, terus ya simple aja, jadi nggak terlalu banyak bentuk gitu. Oke, makanya ditranslasikan sama Mas Haikal ya, Iya. jadi bentuknya seperti ini aja ya, kotak-kotak ya. Sebetulnya awalnya itu nggak langsung kotak gini ya Mbak Oh ya. gitu, oke. Betul. Awalnya kan ada spesifik pengen Japandi dengan atap yang 5 miring itu tuh. Aha. Nah, cuman kita udah coba, kita ajukan, terus pas kita cek-cek lagi kayaknya bisa dapat bentuk yang lebih menarik nih kalau misalkan kita buat lebih simpel gitu. Terus kita propose kayak gini dan alhamdulillah langsung suka gitu. Karena Terus emang Jepang kan lebih ada simplicity-nya gitu ya. Iya, betul. Apa Mas? Gimana? proses desainnya juga kan nggak lama ya Mbak Iya. ya, termasuknya. Cuman sekali revisi, terus kita langsung ACC. Oh wow, cepat sekali. Itu langsung gambar kerja, terus mulai bangun. Bangunan, iya. Oke, dan ini aku melihat dari depannya kan memang tersegmentasi ya. Sini untuk area carport, jadi ada pagar yang cukup tinggi nih. Betul. Cuman yang bawahnya dibikin bolong-bolong. Sebelah sini buat jalan kaki dan sebelah sini buat apa nih? Satu dinding masuk tapi ditutupin sama tanaman. Gimana nih ceritanya nih? Jadi kalau konsep dari kita itu emang kita cuman butuh satu mobil Mas untuk saat ini, makanya untuk luasan dan bentuknya seperti ini. Kenapa dibuat bolong-bolong? Ya mungkin itu jadi ini juga ya Mas ya. Jadi sebagai desain yang oke lah. Jadi dari Mbak Via ini pengen lebih tertutup tadi kan. Nah, cuman kita coba terjemahkan tertutup. Jadi secara pandangan orang dari luar ke dalam itu nggak langsung di mata manusia nih, makanya yang kita tutup yang atas kan. Tapi yang bawah kita kasih celah sedikit, Bukan. bolong-bolong ini biar sebetulnya nggak terlalu kesan masif gitu loh Mas. Oke. Tapi paling nggak di level pandangan manusia itu udah tertutup, ya, jadi nggak kelihatan ya. merasa privasinya tuh terjaga. Gitu. Oke, dan yang di sini Lee Kuan Yew-nya untuk menambah aksen tropisnya. Betul, itu kan? kita Betul. buat nambahin aksen ijo-ijo di area fasad. Di bagian sana juga kita kasih pohon, Oh, usulin iya. ada pohon gitu. Oke. Nah di belakang pohon itu kita memang kasih aksen kayak seolah-olah itu as a backgroundnya si pohon ini kita kasih aksen kayu tuh, pakainya Oh, WPC. iya, iya. Oke. Dan ini juga ya, aku lihat ada satu besi WF-nya ini ya. Betul. Ini sebagai aksen juga ya. Jadi besi WF ini kan sebetulnya secara fungsi itu kebutuhannya untuk menopang rangka atap nih. Ha-ha. Tapi kita terusin biar memperkuat kesan horizontal rumahnya. Oh. Karena aku sengaja bikin usulin desainnya itu biar nggak terlihat terlalu tinggi.
Dan itu langsung nge-proof ya Mbak waktu itu? Iya, kita cuman sekali lihat langsung, oke Mas, kita approve gambar ini aja. Oke, Jadi dan prosesnya sangat cepat. bolehkah kita masuk ke dalam? Boleh, silahkan. Oke, dan kita sekarang masuk berada di area sini ya, carport, tapi ada area tamannya juga. Tuh. Nah, ini yang pengen kutanyakan dulu nih ke Mbak Fia. Dari secara layout, apakah ada request tertentu gitu ke Mas Haikal waktu itu untuk area sini? Ada, kebetulan ada ya Mas ya. Jadi sebenarnya gambar pertamanya itu teras untuk menunggu tamu ini itu awalnya taman Oke, basah. Taman basah. Iya, terus seiring dengan berjalannya waktu pas proses pembangunan, kita pikir lagi kayaknya kalau taman basah itu kurang fungsional deh. Ya udah terus akhirnya kita minta tolong dari Saka didesainkan untuk bikin penerima tamu yang outdoor, maka jadilah seperti ini. Terus request kedua, kita itu emang minta untuk pintu utama masuk ini nggak menghadap ke depan. Makanya dibuat samping seperti ini gitu. Dan dibikin cukup lebar ya? Iya, Dibikin betul. cukup lebar ya itu ya? Untuk lebar pintunya ini agak besar sih, jadi biar kita masukin barang yang besar pun juga nggak repot. Lebih mudah. Lebih mudah. Terus kalau untuk carport sendiri, emang kita karena cukup satu mobil, jadi kita minta Saka untuk buatnya seperti ini aja, nggak usah lebih besar karena yang kita butuhkan hanya segini. Cuman aku pengen nanya nih ke Mas Haikal. Ya. Ini untuk atapnya memang sengaja dibikin tidak terlalu tinggi ya Mas? Betul, betul. Jadi ini ngaruhnya ke proporsi bagian biar kesan horizontalnya itu lebih kuat tadi. Jadi rumahnya biar nggak terkesan tinggi, carport juga kita rasa cukup lah tingginya sekitar 2,2, 2,3 gitu bagian ujung situ. Kesan horizontalnya itu tuh nggak hilang gitu. Oke, cuman aku pengen menanya juga, ini kan ternyata ada beberapa finishing yang berbeda di dinding nih. Seperti contoh yang di sini dibikin kamprot, situ polosan aja. Nah itu apakah spesifik request dari Mbak Fia atau usulan dari Saka atau gimana? Usulan dari Saka sih. Usulan dari Saka ya. Kalau spesifik dari kita itu lebih ke layout aja sih Mas. Oke. Kalau untuk desain kita serahkan semua ke Saka. Oke. Kalau untuk tanaman-tanaman juga dari Mbak Fia juga berarti ya? Dari kita. Oke, karena aku lihat kan di beberapa sisi nih, seperti di sini nih ada panen balinya menarik Iya. banget nih yang ini nih. Kebetulan di desain itu ini nggak ada untuk pohon sih, Iya, ada nggak ada tanaman. tanaman. Oke. Jadi polos aja. Polosan aja, terus karena kita punya pandan Bali lumayan besar, jadi kita taruh sini aja. Ya ini lucu banget Mbak, soalnya kan dia nol-nolnya Iya, satu. bercabang ya. Nah, aku pengen ada satu pertanyaan lagi. Jadi kemudian setelah diubah jadi untuk area menerima tamu, jadi memang lebih bermanfaat berarti ya. Betul. Sama aku melihatnya, oh yang sini tuh sengaja dibikin nongol dikit ke sini ya. Iya. Jadi ini itu buat nahan si planter box di atasnya ini nih, pot-pot. Oke. Ini pot ini dalamnya nih. Oh iya, tapi ini pot buat ya? tanaman Lee Kuan Yew. Dia biar bisa keluar ke sana. Iya, Lee Kuan Yew buat keluar ke sana. Oh, Jadi tujuannya juga menutup si potnya sih, jadi biar kelihatan clear aja Mas. oh, oke. Tapi takut sih. Jadi pas ketika duduk di sini juga kayak kita terbuka tapi nggak yang terlalu kelihatan Betul. juga ya dari luar ya. Sebelum aku lupa satu, ternyata di situ ada pintu ya. Iya, ini ada pintu samping. Jadi sebenarnya di belakang tembok ini itu ada kamar utama Mas. Aha. Nah, di kamar utama itu di sampingnya itu ada taman. Oke. Nah, fungsinya pintu ini itu untuk kalau misalkan kita mau maintenance tamannya. Oke. Jadi kita tinggal buka pintu ini tanpa perlu kita masuk dari kamar utama. Oke, jadi udah bisa maintenance taman dari sini Yes, semua. betul. Oke. Kenapa ini kita usulkan bentuknya juga kisi-kisi begini, biar sirkulasi udara tuh bisa masuk. Oke. Jadi nggak totally tertutup. Nggak tertutup masif gitu ya Mas ya. Dan enak juga kayak ini akan berpengaruh kayak dari ketika kita nanti di kamar master ya dengan adanya ruangan ini ya. Betul, betul. Oke, nanti kita akan lihat teman-teman. Soalnya kalau dari sekarang tidak kelihatan. Ya bolehkah kita masuk nih? Oke, Mas, Mbak? silakan. Oh, masih ingat ya Mas ini lebarnya berapa Mas? Ini lebarnya sekitar 1,2. Oh, 1,2 ya. Oke. Dan ketika masuk, nah inilah salah satu ciri khas juga kalau rumah ala Jepang ya. Adanya genkan. Iya, kita request ada tempat untuk menerima tamu yang misalkan tamunya itu nggak terlalu dekat sama kita. Jadi kalau cuman kebutuhannya hanya sebentar aja, kita arahkan ke sini. Oh, di sini. Nah, ini sebenarnya emang sengaja kita nggak kasih bangku sama meja karena biar
ala Jepangnya itu berasa gitu. Ya. Tapi di sini memang kita tambah sih Mas storage. Apa nih Mbak? Boleh kita lihat? Boleh, Kak? boleh. Ini storage-nya itu sebenarnya isinya kayak perlengkapan olahraga sih. Iya, perlengkapan olahraga juga, sama ini ada tempat buat kita naruh mukena sama sajadah dan lain-lain kalau untuk sholat tamu. Oh, jadi bisa juga dijadikan Iya. area untuk sholat ya di sini Jadi ya. bisa kita jadikan alat untuk sholat tamu. Jadi kalau tamu yang mau sholat, kita arahinnya ke sini aja. Oke. Gitu. Nah, aku juga lupa tadi belum nanya. Berarti ini tuh tadinya ada rumah lamanya, terus kemudian direnovasi atau dibangun dari nol? Iya, jadi kita beli rumah ini tuh rumah second, Oke. terus kita beli, kita bongkar total Mas. Oh, jadi diratain dulu. Ratain tanah pelan-pelan. semua. Oke. Kita ulang bikin dari pondasi sampai sisanya pun juga dari awal lagi. Dari awal lagi. Jadi untuk ketika proses seperti itu juga lebih mudah ya Mas ya? Betul, Dari lebih sebagai POV-nya sebagai arsiteknya ya? Jadi kita bisa menganggap itu sebagai lahan kosong aja. Oh. Karena nggak ada bagian dari rumah existing yang mau dipertahankan kan. Ini Mas, kalau kita tutup pintu, Oke, kita ini tutup juga dulu. kita ada daerah foyer ya. Oh, wow. Jadi kita nggak perlu pakai sepatu di luar. Jadi di dalam lemari ini tuh ada tempat lemari sepatu. Jadi kita kalau pakai sepatu atau buka sepatu tinggal duduk aja di sini. Ah, Seperti oke. itu. Jadi enak ya, praktis ya semuanya Iya. di sini ya. Baru kita keluar sudah siap. Tidak sih ya, benar. Oke. Oh, ini aku juga melihat teman-teman ternyata di sini ada tempat buat naruh-naruh kunci ya. Iya, benar. Dikumpulin jadi satu di situ ya. Iya, jadi ini sengaja kita taruh sini karena menyesuaikan sama flow kita sehari-hari, Mas. Oke. Jadi kita buka pintu, naruh kunci, baru kita nyalain lampu. Oke. Dan untuk area pajangannya ini ya, Mbak ya di situ Iya. ya. Nah, kalau pajangan ini sebenarnya dari Saka tuh kemarin sih polosan aja ya Mas ya, Haikal Betul. ya. Terus kita kayak kok kalau kita lihat ini polos banget ya. Aha. Jadi kita kasih apa ya, makanya jadilah seperti ini, isinya foto-foto aja. Ini ada satu antik juga ya, Mbak ya. Kayaknya ya. Ini kipas angin ya, tapi ya dia ya. Iya, kipas angin ini. Wah. Jadi sengaja kita pilih yang kecil karena menyesuaikan juga sama luasan si tataminya ini. Oke. Siap, boleh kita lanjut ke dalam? Oke, gantian sama aku. Kita mau masuk ke area sana. Tapi sebelum ini ada yang menarik di sini, Mbak Via, boleh dijelaskan? Iya, jadi ini adalah saklar buat kita nyalain lampu. Nah, ini tuh emang sistemnya ini kita smart ya. Jadi dan juga ada skemanya. Jadi kalau misalnya kita mencet satu lampu ini, saklar satu ini, jadi lampu tuh hidup semua. Jadi kita nggak perlu pencetin satu-satu. Berarti bisa dari HP juga? Iya, bisa dari handphone juga. Terus bisa kita jadwalkan kapan mati, kapan nyalanya. Gitu. Kalau ini, Mbak Via, Kalau ini sih cuma monitor temperatur aja ya, sama kelembapan. berarti bisa kelihatan ya di Iya. situ ya. Nah, sekarang di sini nih. Ini kalau Mbak Via dulu, ini requestnya seperti apa untuk layoutnya di sini? Karena pas masuk ketemu taman lagi tuh di situ, Iya. kan langsung ada bukaan gitu. Betul. Jadi emang kita itu di request pertama ke Saka kita mau rumah yang open space, Mbak. Oke. Open space dan ada banyak bukaan plus ada taman belakang. Sama satu yang kita request adalah kita mau dapur yang luas. Nah, Mas Haikal, sekarang kan rumah-rumah kan banyak yang open plan kan ya? Betul. Terbuka living dining kitchen tanpa sekat. Betul. Tapi apa sih maksudnya kalau di sini tuh seperti apa pas ngedesainnya? Jadi ketika kita mendesain ini, sebetulnya kan ini susunan open space yang cukup unik ya, karena begitu kita masuk langsung ketemunya dapur, nggak living room. Ya. Nah, ini sebuah layout yang kita propose ke klien juga yang nggak lazim sebetulnya kan. Tapi untungnya dari owner juga setuju langsung ACC gitu. Jadi dengan posisi dapur di depan ini kan menuntut klien biar dapurnya juga bersih ya. Tadi tuntutannya memang pengen ada dapur yang luas, open space gitu. Dengan layout yang ada, kok kira-kira kayaknya memang dapur itu lebih enak di depan nih. Jadi bagian living room itu bisa masuk ke dalam dan lebih besar. Jadi dapurnya ada di depan, menuntut klien biar lebih bersih juga. Terus kita bisa buat desain yang bisa buat showing gitu ya. Dan ini pasti pertama kali dilihat juga ya Mbak Fia. Betul, Pak. Makanya Orang lewat sini pasti ngeliat dulu dapurnya gitu. Makanya setiap hari emang harus bersih sih, Mbak. Dan emang clean seperti Iya. ini ya sehari-harinya. Terus kita memang siapkan di sini tuh, jadi setiap ruangan itu pasti punya bukaan langsung keluar. Misalnya yang di depan ini dia punya jendela ke depan, Oke. ya kan?
Ini dapur punya jendela kecil ini nih, langsung ke samping. Nah, ruang living room ini juga bukaannya kan besar. Karena ini aja bukaannya emang kelihatan besar banget Iya. nih Mbak Fia. Dan kalau untuk pemilihan warnanya sendiri nih, kalau misalnya di sini kan tonnya nih agak sedikit tua gitu kan Iya. coklatnya. Untuk pemilihan warnanya seperti apa? Apakah dari Mbak Fia dan suami? Iya, nah kalau untuk pemilihan warnanya itu dari saya sama suami. Kenapa kita lebih memilih warna coklat? Karena biar kita ngebersihinnya nggak terlalu susah aja sih Mbak. Oke. Karena warna coklat itu kan, contoh kalau kita di dapur kan kadang tangan kita kotor ya. Kalau kita pegang storage atau apa, kalau misalnya warnanya lebih muda, terang, itu kan pasti ada bekasnya ya. Nah kalau coklat ini kan enggak gitu. Oke. Sebelumnya kalau dari Saka sendiri, awalnya itu malah kitchennya itu warnanya hijau. Hijau. Oh, iya. Warna hijau. Terus Kayak sage green gitu. iya. Ya. Terus seiring dengan berjalannya waktu kita lihat kok nggak ada japandinya ya kalau kita warna hijau ya. Sedangkan kan tema rumah kita itu japandi tropis. Nah dari desain interior dibuatlah desain seperti ini. Oh, desain interiornya boleh di-mention kok Mbak? Numi Interior Oke, mari kita cantumin Iya. juga di sini. sama Kak Numi. Oke, mungkin ini kita kesini dulu kali ya, Oke. karena ada pintu. Nah, ini mungkin kalau cerita pintunya sendiri untuk desainnya seperti apa? Mungkin Mas Haikal dulu nih. Jadi kita coba usulin desain pintu yang agak berbeda dari pintu biasanya. Biasanya pintu kan frame-nya kotak ke atas ya. Betul. Ini kita frame-nya coba bikin tipis dan kanan kiri aja. Atasnya nggak Terus ada atasnya ya? kita nggak kasih. Oke, dan ini untuk semua pintu kamar kayak Semua yang pintu lihat ya? pintu utama juga sama. Iya, cuman kalau ini bedanya tuh ini ke bawah gini loh Mas. Ah iya, Ini ya. betul. Jadi dia nggak menerus sampai atas. Jadi ini memang nerusin dari ini kita pilih yang tipis nih, makanya kita agak lama juga milih ini Iya, ya Mbak ya. betul. Jadi Oke. biar ini bisa ngepasin nih. Jadi ini yang menyesuaikan ini. Oh, ini itu Yang- aku baru mau tanya lagi. Yang di sana kita mau nyari yang lebih kecil susah, dapetnya yang itu tuh. Jadi ukuran ininya lebih gede tuh. Lebih besar. Berarti dia Tapi sebetulnya konsep ininya garis hitamnya di bawah ini tuh sama. Tujuan Menyatu utamanya sama ininya. Menyatu sama handle-nya. Oke. Boleh lihat Boleh. dalamnya? Oke lah, ini kamar tidur utamanya Iya. Mbak Fia ya. Boleh tahu ukurannya nggak ini berapa? Ukurannya itu 3,85 kali 4 meter. Tapi termasuk di dalamnya ada kamar mandi ukuran 1,3 kali 2,4. Oke. Nah, kalau untuk konsepnya sendiri seperti apa nih Mbak Fia? Konsepnya tetap sama, pengennya sih japandi ya Mbak ya. Ada nuansa coklatnya juga. Nah emang kita itu minta ke Saka untuk kamar utama ini nggak usah terlalu besar. Karena kan emang tujuannya cuma untuk istirahat aja ya setiap malam. Seperti itu. Jadi ya jadilah seperti ini yang compact. Terus di sini juga. Jadi pas masuk urutannya, pas kita buka pintu, tadi kalau di kiri ada pintu kamar mandi, di kanan ini ada semacam Iya, walk-in closet betul, ya? walk-in closet. Walk-in closetnya sih juga nggak terlalu besar ya, karena disesuaikan juga sama kebutuhan lagi. Jadi di sini di belakang kaca ini tuh ada penyimpanan hijab, terus ini ada penyimpanan tas-tas. Nah di sini baru penyimpanan baju seperti itu. Berarti satu garis di sini semua. Iya, Bahkan satu sampai garis. ujung sini untuk meja rias. Betul. Meja riasnya juga ala Jepang loh guys. Iya. Jadi di bawah gitu loh. Jadi emang kita request sama Numi. Kalau saya sendiri sih sukanya makeup tuh duduk di bawah ya, jadi nggak perlu bangku lagi. Jadi minta sama Numi gimana caranya biar tempat riasnya ini di bawah aja. Jadi kita nggak perlu ada sofa lagi atau bangku di sini. Nah, makanya jadilah seperti ini. Seperti Betul. ini. Dan di sisi sini kan kasur yang Iya. tadi sempat di-mention. Nah ini nih teman-teman sebenarnya yang bikin kamarnya tuh jadi terlihat makin luas, Iya. terus fresh gitu karena ada Betul. hijau-hijau ya. Mbak. Iya. Jadi kita emang konsepnya minta Saka itu sirkulasi udaranya itu yang baik gitu ya Mbak ya. Iya. Dan di sampingnya kita bikin taman sengaja terbuka seperti ini. Karena kita di sini kan nggak ada jendela ya, jadi kita mengharapkan sirkulasi udaranya itu dari bukaan ini, gitu. Tiap pagi dibuka pasti. Pasti seger iya, banget ya. setiap pagi tuh pasti kita buka. Oke, jadi ini cahaya masih masuk, udara juga masuk ke dalam. Iya. Ini kan tadi sudah aku jelasin ya kenapa ini pakainya kisi-kisi, jadi biar ada sirkulasi udara di sini. Nah ini kan tertutup ya, Iya. tapi kita atas itu kita sengaja kasih Ada celah celah ya? tuh. Oh, Jadi iya. udara itu tuh nggak terjebak di sini, dia itu bisa muter keluar sana. Tuh, tapi secara hujan Datang bias ya. nggak akan masuk hujan itu. Nah ini kamar mandi di kamar utama kita.
Tapi untuk sebelumnya nih, pemilihan pintunya juga lumayan unik nih menurut Iya. Ini yang milih siapa? Aku sendiri sih. Oh, Mbak Fia sendiri. Iya. Jadi pertimbangannya apa, Mbak? pertimbangannya sih ya biar estetik aja ya Mbak ya. Oke. Nggak ada pertimbangan lain. Terus kenapa kita milih pintu kaca di kamar utama? Karena kan yang masuk ke dalam ini kan ya kita-kita aja. Jadi kayak lebih aman deh kalau kaca. Makanya jadilah seperti ini. Jadi emang nggak semuanya nuansa kayu sih, biar kita juga nggak bosen. Gitu. Dan ini pas masuk kamar mandi juga langsung ada yang beda Iya. di sini. Keramiknya. Dikasih aksen kayak gini. Berarti ini warna apa sih Mbak Ini sebenarnya? warna pink salmon sih. Oke. Tapi tadi aku dapat bocoran juga kata Mbak Fia emang tiap kamar mandinya tuh kan beda-beda ya. Iya, Jadinya nggak bosan. betul. Jadi kita setiap masuk ke ruang kamar mandi itu ya temanya beda lagi gitu. Ini walaupun ukurannya nggak terlalu besar teman-teman. Jadi di situ ada wastafel, ada kloset duduknya dan ada area showernya atau area basahnya di paling ujung. Ya Mbak ya. Iya. Jadi lengkap banget ya. Oke, sekarang kita masuk ke area Living room, living dan dining room. dining. Nah, kalau untuk di sini seperti apa nih? Mungkin dari Mas Haikal mau menjelaskan dulu. Ini kan cukup unik juga ya. Maksudnya di sini ada full bukaan. Di sini Betul. nempel gitu ya Mas Betul, ya. betul. Sama dinding sebelah. Jadi ini sengaja kita nggak tempelin satu biar kita dapat jendela ini bisa langsung ke dapur. Walaupun kecil ini cukup berguna ya Mbak ya. Kemudian kita bisa nambah bukaan yang besar di sini. Jadi kesan ruangan ini itu cukup jadi center point yang mengarah ke banyak sudut nih, bisa ke sana ke taman. Ini ke living room dengan tangganya yang cukup unik. Kemudian lihat ke sini dapur gitu. Jadi ini menjadi salah satu center point rumahnya. Begitu masuk dari rumah kan juga sebetulnya mata itu kayak diarahin ke sini kan kita. Gitu. Dan taman itu juga ya. Betul. Pas masuk disuruh keluar lagi ya Mas. Iya. Nah, kalau dari Mbak Fia sendiri emang requestnya ada taman lagi ya berarti di Iya, dalam rumah? emang kita requestnya banyak bukaannya sih Mbak. Terus sama di belakangnya butuh taman karena biar ada anak-anak main di belakang aja gitu. Mungkin karena udah terlihat kita ke situ dulu kali ya. Boleh. Tamannya dulu. Tapi kalau untuk cerita tamannya sendiri ini apakah emang dari desain awalnya seperti ini atau ada perubahan? Ada perubahan sih di desain awal itu. Pertama itu tamannya taman basah ya. Yang di bawahnya itu Rumput. rumput. Terus untuk tanamannya sendiri ini kita nggak pakai pot. Jadi langsung ditanam di tanahnya. Terus seiring dengan berjalannya waktu, banyak binatang, terutama di kaki seribu sama ulet ya. Sedangkan di samping sini kan kita ada kamar anak ya, suka masuk ke kamar anak. Makanya kita minta Saka lagi untuk bantu, makanya dibuat taman kering. Jadi udah Kayak sempat gini. berjalan berapa lama tuh yang pakai rumput dan itu udah? Sekitar 5 bulanan sih. Oh, Ini udah baru kok. Ini baru, Baru banget, baru fresh. selesai. Oh, ini baru banget tadi malam. Bercanda. Nah, tapi ini nih, aku mau nanya lagi ke Mas Haikal. Ini kan cukup unik juga ya Mas. Jadi ternyata dia nggak cuma ini, dia nyambung ke situ Betul. dan ke sini. Mas. Betul. Nah, kayak gimana Mas? Inspirasinya? Nah sebetulnya kenapa ke situ itu lebih ke fungsional sih Mbak, karena Oke. kalau mau dilihat di sini ada aku sediain jendela untuk kamar yang pojok sana. Oke. Jadi makanya aku tadi bilang setiap kamar pasti punya bukaan langsung, setiap ruangan ada sirkulasi udara langsung. Makanya gitu. ini nggak dipepetin juga ya? Betul, dibentokin ini nggak ya? kita pentokin. Oh, jadi kebagian semua tuh tiap ruangnya. Betul, ya? betul. Dan kalau kita lihat ke atas kan emang di sini nggak ada atapnya ya Mas? Betul, ya? betul. Ya ini terbuka, los, udara bisa cross langsung dari depan sampai belakang naik ke atas, cahaya juga dia langsung gitu. Kalau untuk yang di sisi sebelah sini nih Mas, maaf, ini lebarnya Betul. berapa, sama nggak sama yang situ? Ini kurang lebih sama, ini Sama 1 ya? meter, ini juga 1 meter. Dan nggak lupa di sini juga ada tanaman-tanaman. Ini udah makin panjang sampai sini ya Iya, Mbak ya? betul. Nih emang tiap minggu kita selalu potong sih. Sebelumnya ini kan taman basah Iya. yang ada rumputnya. Terus dari Mbak Fia request ada perubahan. Sebenarnya dia kan ngirim contoh juga kan. Sekalian aja nutupin di sini ada rumah pompa Iya, rumah sebetulnya. Ini tuh rumah pompa. Jadi satu kotak ini tuh bisa diangkat, dalamnya itu ada rumah pompanya. Jadi sekalian buat kamuflase, jadi kan nggak kelihatan ya. Ini kamuflase, orang nggak tahu ya. Nggak akan ada yang tahu. Taunya stepping stone aja di Iya sini. betul. Betul. Oke, nah ini tuh tadi aku sebenarnya sempat diceritain juga sama Mbak Fia. Iya. Emang requestnya tuh pengen livingnya tuh yang besar, Besar, gitu kan. betul. Jadi mungkin mengorbankan sedikit area kamarnya jadi lebih kecil Iya, gitu ya benar. Mbak ya. Nah boleh tahu nggak ini seperti apa ceritanya kah di sini?
Jadi sebelumnya itu pertama dari Saka memang dikasih desainnya itu kamarnya tuh lebih luas. Pas kita lihat dari sisi layoutnya, kayaknya kita butuhnya tuh living roomnya yang lebih besar, bukan dari kamarnya. Kenapa living room lebih besar? Kebetulan kita tuh juga punya banyak keponakan, suka main di sini. Saya juga punya anak, terus mereka tuh suka lari-larian, Mbak. Dengan living room yang luas seperti ini kan bikin mereka bebas ya, nggak nabrak-nabrak. Makalah kita minta ke Saka, tolong dibuatkan living roomnya yang besar, kita ngorbanin kamar aja nggak apa-apa, gitu. Gitu ya. Nah, kalau dari Mas Haikal sendiri, ini ukurannya berapa nih, Mas? Ini ukuran lebar dari sini ke sini itu sampai dinding kamar itu sekitar 4,7. Panjangnya dari dinding itu ke sini itu 6,8. Oke. Nah, ini ada concern tersendiri kah dalam mendesain living room ini? Ini itu kan akan dijadiin ruang utama nih sampai sini nih. Makanya kita buat bukaan yang besar di sini sebagai kesan area ruangan ini juga tambah lebih besar. Tadi sudah besar, ditambah bukaan yang besar jadi lebih besar. Kemudian sebetulnya tangga ini itu usulan kita awalnya nggak di sini. Karena kan ini tangga itu sebetulnya tangga kebetulan untuk area servis kan. Awalnya kita buat akses sendiri tuh dari depan bisa masuk langsung ke sini. Cuman karena Mbak Via ini nggak ada masalah dengan akses area servis yang nyatu dengan rumah utama, akhirnya ya sudah dibuatkan di tengah area living room, tapi kita buat desain yang cukup menarik lah, tangga putar seperti ini. Harganya juga beda, desainnya juga beda, sepertinya bukan tangga putar biasa itu, dan kayaknya nggak terlalu sempit juga sih, Mas ya? Sebetulnya ukurannya masih sama juga normal, lebar tuh sekitar 60 cm, bahkan tingginya tuh itu ada awas kepala karena memang untuk orang yang cukup tinggi mungkin Mentok ya? Mas Wisak juga nanti kalau mau naik harus hati-hati tuh takut mentok. Cuman memang secara desain kita nggak buat bahwa tangga ini tuh tangga servis gitu loh. Iya, nggak kelihatan, Mas. Bahkan tadi aku sempat tanya ke Mbak Fia, ini rumahnya berapa lantai, Mbak? 2 lantai, tapi yang atas hanya servis. Betul. Oke, terus ini kita kemana lagi dulu nih? Karena di situ aku lihat ada itu wall panel, tapi kayaknya ada pintu di tengah-tengahnya. Oke, ini kamar mandi apa, Mbak? Iya, ini kamar mandi. Jadi sebelumnya kalau dari Saka sendiri ini tuh nggak ada ini Mbak, nggak ada wall panelnya. Wall panelnya, jadi hanya pintu aja. Oke. Terus kok pas kita sudah jadi kita lihat kok agak sedikit ini ya, Aneh gitu ya, Mbak ya? sepi ya, cuma satu pintu di tengah. Terus akhirnya kita minta Saka tolong desainkan lagi, akhirnya jadi seperti ini. Terus desain ini juga menambah nuansa Japaninya sih, ya kan, karena kan ada aksen kayu-kayunya juga. Terus memang untuk kamar mandi ini kita minta untuk apa, pintunya itu sliding door. Karena biar nggak makan tempat juga kan ya, di sliding door seperti ini. Wah, bener, beda teman-teman. Kalau di sini hijau warnanya, tapi kayaknya kamar mandi ini ukurannya berapa? Mas Haikal, ukuran kamar mandi Ini berapa? lebarnya itu sekitar 1 meter, panjangnya 2,7. Oh, dia panjang ya? Lebih panjang, makanya orientasi klosetnya beda, dia ngadepnya ke jalan. Iya. Oke, Karena kalau diputer kayak kamar mandi utama terlalu sempit. Oh, oke. Berarti coba kita masuk Boleh. dikit, Mbak Via di sini. Pas masuk di tengah-tengah persis, tunggu wastafel dulu sama cermin. Cermin. Emang dikasih cerminnya yang besar juga ya, Mbak? Iya. Buat kasih ilusi luas juga ya. Betul. Oke. Nah, untuk pemilihan ini, Mbak, dindingnya nih, karena perpaduannya cantik sih menurutku. Iya. Jadi ini untuk desainnya sendiri kita juga dibantu sama Numi Interior. Oke. Terus untuk pemilihan dari jenis tiles sama keramiknya juga kita minta tolong Numi sih, yang cocok itu seperti apa. Terus akhirnya dapat desain, terus kita cocok, baru kita aplikasikan seperti ini. Oke, jadi di sini untuk area keringnya dan di sini untuk area basahnya. Jadi Basahnya. ada shower box-nya gitu ya, Mas Haikal ya. Oke, sekarang kita ke sisi sini. Ada dua Ya. pintu. Ini dua-duanya kamar tidur. Yes, kamar tidur. Oke. Mau dari mana dulu nih? Boleh dari kamar tidur anak dulu, silahkan. Wah. Untuk kamar tidur anaknya ukurannya berapa, Mas Haikal? Ini ukurannya itu 3,2 kali 3,15 ya, hampir 3,2 kali 3,2 kotak. Oke, nah untuk desainnya sendiri Mbak Via, seperti apa nih untuk desain kamar tidur anaknya?
Oke, kalau untuk desain kamar tidur anak itu kita juga minta tolong dari Num Interior. Kita itu minta konsepnya itu lebih bisa jadi playroom sama jadi tempat tidur. Oke. Nah, kita request memang ke Numi untuk tempat tidurnya ini kita bikin masuk ke dalam ya. Jadi Folding bed ya? Iya, folding bed. Jadi kalau misalkan anak mau tidur, kita tinggal buka. Kalau misalkan anak mau main, tinggal ditutup aja. Jadi karena memang kan space rumah kita ini open space yang tadi kita lihat itu kan lebih ke living room, dining room, sama kitchen ya. Jadi tuh nggak ada tempat untuk bermain anak sendiri gitu. Makanya kita buatlah kamar anak ini sebagai playroom juga. Boleh Seperti itu. dibuka? Boleh. Ini juga bukanya tuh gampang, tinggal ditarik aja. Sudah Jadi pas kalau lagi mau dipakai udah tinggal dibuka. Betul. Lagi nggak dipakai ditutup aja, Iya. ruangannya jadi lebih luas Iya. gitu ya. Dan Benar. kedapatan ini nih, jendela Nah, besar banget kita ke juga- arah taman. Kita di sini juga minta request sih ke Mas Haikal, ke Saka. Jadi biar sirkulasi kamar anak itu tuh juga bagus, Mbak. Jadi kalau ada anak main di kamar, kita tinggal buka pintu sliding door ini, dia bisa main lari-larian keluar. Ini historical desainnya sebetulnya nggak langsung bukaan gede gini. Awalnya mirip kayak yang kamar sebelah, jadi kecil di ujung situ. Terus pas sudah proses konstruksi dari owner ada pertimbangan biar bisa akses langsung ke taman, katanya biar lebih lega juga dibikinlah lebih besar. Iya, dan kalau dibuka seperti ini seperti indoor outdoornya menyatu gitu ya Mas ya. Kayak nggak ada batasan Betul. ruangannya. Oke, kita lanjut lagi. ke Boleh. Silakan. Nah, kamar ini adalah sebenarnya kamar tamu. Untuk Iya. ukuran kamarnya Lebar 245, panjang ke belakang itu 4,15. berarti saat ini difungsikan sebagai kamar tidur tamu. Iya, kamar tidur tamu. Jadi emang kita semuanya di sini custom dari dipan sampai lemari, dan kita minta untuk dipannya sendiri ada kasur bawah. Jadi kalau misalkan ada tamu atau teman yang mau nginep karena kamarnya nggak cukup, jadi Di-extend ya? Iya, bisa kita extend. Jadi kalau dibuka itu luas kasur sekitar 3 meteran lah. Itu tadi apa jendela yang dibikin Jendelanya. sama Mas Haikal juga dari luar tadi. Terus kalau di sini, nah ini lemarinya tiba-tiba hijau Mbak tapi dapurnya nggak jadi hijau tapi lemarinya Iya, hijau ya. jadi memang sengaja kita pilih tiba-tiba warnanya mencolok ini biar nggak bosen aja ya. Kan dari oke. luar kan kita udah lihatnya warnanya coklat terus. Terus ya udahlah kita buat di kamar tamu ini kita bikin warnanya hijau seperti ini. Sama sebenarnya ini tuh dibuatnya lemari ini sebagai storage juga sih, Mbak. Dan sampai atas ya. Iya, kita minta full. sampai full atas. Oke, boleh lanjut lagi? Boleh. Kemana ini? Ke atas mungkin Ke ya. atas. Mas Haikal mau menambahkan dulu untuk tangganya. Nah, ini untuk tangganya kita juga tambahkan skylight di atas. Oh, Jadi iya. di dalam ruangan ini selain dapat cahaya langsung dari jendela yang besar, juga dapat cahaya langsung dari sini. Sebenarnya kalau lampu dimatiin pun kan sebetulnya masih terang ya, Mbak? Iya, betul. Ini berarti di atas service area. Iya, service area. Kita ke atas. Boleh. Kita udah sampai atas, tapi aku langsung salfok sama lantainya. Ini mungkin Mbak Fia juga yang milih ya? Iya. Bukan, bener. Betul. Jadi sebelumnya dari Saka itu hanya polosan aja ya? Iya, sama ini sama seperti sini ini. sama. Oh, tapi akhirnya kenapa Mbak pilih ini? Biar lebih nggak bosen juga sih, Mbak. Lebih unik juga kan. Jadi kita pas naik ke atas, oh ini masih oke lah, bukan service area biasa gitu. Apa tuh yang bikin beda? Soalnya kan kita juga ada kamar ART kan di sini ya. Jadi biar ART-nya juga nyaman. Jadi kalau di sini ada kamar ART, Kamar ada mandi. kamar mandi dan Ada Laundry. untuk laundry-nya. Sama ada ini yang utilitasnya kan. Torennya juga di sini. di sebelah sini. Ini ada yang boleh dilihat? Boleh. Oh, boleh. kita bisa Kamar ke, mbaknya ada AC-nya soalnya. Oh iya. kita bisa ke kamar Ini ART. bisa jadi inspirasi loh buat teman-teman juga ya kan. Ini Iya. kamar ART-nya ukurannya berapa? Mas Kamar Haikal? ART-nya itu ukurannya lebar sekitar 2 meter, panjangnya 3 nih. Oh, 3 ya? 3. Oke. Jadi kan Dua kadang kali ada tiga. yang kayak komentar-komentar orang kayak kamar ART-nya ini apa? Iya. Kalau di sini pakai AC teman-teman. Ada AC. Dan ini manusiawi banget sih, maksudnya kamar tidur apa kasurnya oke, bahkan disiapin juga untuk lemarinya gitu ya Mbak. Iya. Jadi betah juga ya Mbak. Ya alhamdulillah. Jadi semangat juga gitu kerjanya. Istirahatnya juga nyaman. Kamar mandinya Nah. beda juga kan Mbak? Iya, kamar mandi juga beda. Nah, ini kamar mandi ART-nya. Wow, besar loh ini. Berapa Mas? Ini 1 kali 2,5.
Oke banget, dan masih ada sirkulasinya juga kan? Iya. Jendela juga. Simple ya Mbak ya? Simple. Nah berarti kalau di sini untuk cuci aja ya? Iya, Utilitasnya di sini. Simple aja sih ini untuk laundry roomnya di sini. Di sini lebih ke fungsionalitasnya aja sih yang kita pertimbangkan. Yang penting dari mbaknya nyaman, fasilitasnya lengkap, ada kamar tidur, kamar mandinya, kemudian area cuci jemurnya juga cukup lega, walaupun kita satukan dengan area utilitas ya. Dan jemurannya pakai yang lifting juga. Betul. Iya, karena biar nggak makan tempat juga Mbak. Jadi kita sengaja buatnya seperti ini. Gitu. Oke, kita lanjut ngobrol di bawah dikit. Oke. Oke, sekarang kita udah di closingnya nih. Mas Hiroshi kembali muncul di sini. Halo semuanya. Dia hanya muncul di momen-momen tertentu saja. Karena ini membahas tentang duit, budgetnya berapa, jadi Betul. kita panggilkan ya. Biar lengkap kan. Biasanya tuh teman-teman soalnya penasaran Mas, Mbak. Oke. Kan udah rumahnya seperti ini, itu budgetnya berapa sih? Mungkin ada yang mau bangun rumah lagi nabung gitu kan, biar mereka tahu perkiraannya. Aku boleh tahu nggak? Bangunnya habis berapa, interiornya habis berapa? Iya, jadi kalau bangunnya sendiri itu per meternya ya, per meter itu sekitar 8,5 juta per meter persegi. Tapi kalau untuk interior sendiri, nah di interior sendiri ini kemarin itu kita dapatnya sih totalan ya, karena kan semua tempat ya, semua lokasi itu sekitar 350. Oke, berarti semuanya udah ya, Iya. jadi sekalian. Mas Hiroshi mau menambahkan? Cukup Tadi sih aku kayaknya. dengar cerita tuh katanya upgrade. Jadi tadinya Oh, nggak iya, segitu benar, sebenarnya. benar, Itu benar. gimana tuh Mas ceritanya? Iya, karena kemarin setelah dapat RAB, setelah dapat dari Saka gitu kan kita ngeliat, sebenarnya kita ngeliat mau upgrade tuh karena kita juga ekspor kan, kita langsung datang ke pameran Buildtech ya, Iya. IBT ya? apa IBT Iya, gitu segala macam. Kok bagus, Mas upgrade ini cocok nggak, upgrade ini cocok nggak? Minta TPC Saka kan, akhirnya Saka juga ngasih respon, oh bagus ya. Akhirnya ya udah kita upgrade dan siapkan budgetnya emang agak lebih kan pasti. Tapi ya kita alhamdulillah puas sih sama ini semua. Dan hasilnya maksimal Iya, banget. betul. Rumahnya nyaman banget sih ya. Alhamdulillah. Enak, nyaman gitu kan. Dan kayak tadi Mbak Via bilang di sini livingnya emang luas ya Mbak ya. Makasih banget. Mas Sama-sama. Hiroshi, Iya, makasih buat banget, yang Mbak udah boleh Musa. mampir ke sini. Iya. Pasti rumah ini memberikan inspirasi nih buat yang Amin. mau. Amin. Makasih juga buat Mas Haikal yang tadi juga membantu di video ya kan. Tahu orang. Halo. Dadah dulu. Kalau misalnya teman-teman masih ada yang mau nanya nih Mbak, ada Instagramnya nggak? Oh, kita ada Instagramnya namanya haha.house. Haha.house ya. dan bisa cek juga Instagramnya Saka Studio, ada di sini. Jangan lupa juga follow Instagram kita Wicakso Miftah Janah, Inspira Homes, dan TikTok Wicak Miftah Inspira Homes. Bye bye. Bye bye. Bye. Action. Halo. Tadi hello. Siap, boleh kita lanjut ke dalam? Oke, silakan. Dia mau masuk ke sini, bahas ini. Ya lupa, lucu banget Jadi itu. muter-muter Iya, Mak. videonya. Kayak tadi pas di depan. Jadi pas